akan menjadi daya mula sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita yang mengandung Nabi Muhammad SAW. Baik, adanya kami di sini di depan teman-teman sekalian ingin mempresentasikan makalah mengenai filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Maria Montessori. Adapun saya Siti Ramadhani sebagai moderator, samping kanan saya atas nama Sri Ramadhani sebagai pemateri pertama. Saya atas nama Putri Yandarita sebagai pemateri kedua. Saya atas nama Dola Ransa sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya alihkan ke pemateri pertama. Baik, adapun yang pertama, filsafat pendidikan menurut Maria Montessori. Maria Montessori adalah seorang tokoh pendidikan asal Italia yang dikenal sebagai pelopor pendidikan anak usia dini dan penggagas metode Montessori. Filsafat pendidikan yang dikembangkannya berlandaskan pada pandangan bahwa anak adalah individu yang memiliki potensi bawaan untuk tumbuh dan berkembang secara alami. Filsafat pendidikan Maria Montessori memiliki beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, follow the seal, artinya posisi orang tua ataupun seorang pendidik sebagai orang yang dewasa harus memahami arti dari setiap perilaku anak. Yang kedua, freedom with limitation, yakni sebuah konsep yang mengajarkan kebebasan terbatas. Yang ketiga, respect the seal, artinya Montessori sangat menyadari bahwasanya sangat penting untuk memberikan ruang saling menghargai antara anak didik dengan orang dewasa seperti orang tua dan juga pendidik. Yang keempat, meaningful activity full learning, artinya seluruh rangkaian pembelajaran harus saling berkaitan dan semua memiliki tujuan yang sama, yakni mempersiapkan anak didik secara holistik untuk menjalani tahap selanjutnya yang lebih kompleks. Yang kelima, self-correction, artinya seorang pendidik hendaknya tidak terburu-buru dalam menilai ataupun mengoreksi kesalahan yang terjadi pada diri anak didik ketika anak didik melakukan kesalahan. Beberapa pandangan Montessori sebagai berikut. Yang pertama, pandangan Montessori tentang anak dengan teori progresivisme. Aliran filsafat progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan pada abad ke-20, di mana telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Pandangan Montessori tentang anak tidak terasumsi dari pengaruh pemikiran Rousseau, Pestalozzi, dan Froebel yang menekankan pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih sayang untuk dapat berkembangnya potensi bawaan anak. Pandangan Montessori tentang anak dapat dipahami melalui konsep-konsepnya, yaitu yang pertama, anak mengkonstruksi sendiri perkembangan jiwanya. Yang kedua, masa-masa sensitif. Yang ketiga, jiwa penyerap. Dan yang keempat, hukum-hukum perkembangan. Montessori meyakini bahwa anak secara bawaan telah memiliki suatu pola perkembangan psikis. Selain itu, anak juga memiliki motif yang kuat ke arah pembentukan sendiri jiwanya. Yang kedua, pandangan Montessori tentang proses pendidikan anak usia dini. Pemikiran Maria Montessori telah memberikan kontribusi yang besar terhadap revolusi pendidikan dewasa ini. Maria Montessori yang menegaskan perlunya pendidikan baru tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang memfokuskan pada anak dan peran orang tua. Yang kedua, pendidikan yang membebaskan anak dari ketergantungan terhadap orang dewasa. Yang ketiga, pendidikan anak yang memberikan peluang untuk mengoptimalkan kekuatan unik pada dirinya untuk mengembangkan diri. Yang keempat, pendidikan anak yang memberikan peluang kepada mereka untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara bebas dengan penuh kesabaran, simpati, kehangatan, dan kasih sayang. Yang kelima, pendidikan anak yang mampu memberikan kondisi dan perlakuan atau bantuan yang tepat. Baik, pemateri selanjutnya, saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik.
Baik, adapun materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip metode Montessori. Maria Montessori memiliki prinsip dasar mengenai metode Montessori ini yang sangat memfokuskan anak sebagai children center dan orang dewasa sebagai pendidik. Terdapat 4 prinsip dasar metode Montessori, di antaranya yang pertama kebebasan. Ulang. Jatuh. Dah. Baik, materi selanjutnya itu prinsip-prinsip metode Montessori. Maria Montessori memiliki prinsip dasar mengenai metode Montessori ini yang sangat memfokuskan anak sebagai children center dan orang dewasa sebagai pendidik. Terdapat 4 prinsip dasar metode Montessori, di antaranya yang pertama kebebasan. Metode Montessori dilandaskan pada kebebasan, yaitu kebebasan yang disiplin, bebas tetapi disiplin. Yang kedua, kemandirian. Kemandirian adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh diri sendiri. Yang ketiga, penghapusan hadiah dan bentuk-bentuk hukuman luar, yaitu metode Montessori tidak menggunakan bentuk hadiah ketika anak mendapatkan keberhasilan dalam aktivitasnya, karena menurut Maria Montessori hadiah dan bentuk-bentuk hukuman akan menyusul secara alami. Dan yang keempat yaitu disiplin, yaitu menghargai anak. Menghargai anak adalah fondasi dari seluruh prinsip Montessori. Yang keenam, practical life, yaitu mengajarkan pada anak bagaimana mempraktikkan kehidupan sehari-hari. Anak mulai mengembangkan keterampilan dan kecenderungan yang akan mendukung pembelajaran berfokus dalam semua upaya lain di kelas. Yang ketujuh, periode sensori motorik anak. Bagi pertumbuhan fisik, anak usia ini masih memerlukan aktivitas yang banyak. Yang kedelapan, mempersiapkan lingkungan. Dalam pandangan Montessori, anak adalah penanya konstan yang menyerap lingkungannya, mengambil semua hal dari lingkungan itu dan mewujudkan dalam dirinya. Yang kesembilan, belajar sendiri. Anak mengajari dirinya sendiri melalui kegiatan dan bahan yang diinginkan anak. Dan yang kesepuluh, pengalaman pada anak, yaitu anak dapat merasakan atau mengalami sendiri hal-hal yang dipelajarinya, karena dengan keterlibatan langsung, anak-anak dapat memperdalam konsentrasi dan langsung bertindak pada situasi lain juga. Baik, saya alihkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya menerapkan pemikiran Maria Montessori dalam proses pembelajaran. Menerapkan metode Montessori dalam proses pembelajaran dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pertama, perencanaan pembelajaran. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembelajaran adalah merencanakan pembelajaran tersebut bertujuan agar kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Siapa yang dilakukan oleh guru dalam melakukan pembelajaran dalam kelas antara lain? Pertama, tujuan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar guru mengetahui tujuan dari pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan capaian yang hendak dilakukan dalam pembelajaran. Dari hasil dokumentasi yang dilakukan, tujuan pembelajaran yang digunakan tercantum dalam RPP sama seperti tujuan pembelajaran pada umumnya yang kemudian disesuaikan pada masing-masing peserta didik. Selanjutnya, materi dan bahan ajar. Materi ajar telah dibuat mengacu pada beberapa mungkin peserta didik mampu memahami materi yang diajarkan dalam kelas pembelajaran. Materi ajar yang dibuat dan disampaikan kepada peserta didik tergantung pada kurikulum Montessori. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran harus disesuaikan peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat menerima materi pembelajaran yang disampaikan dan dapat diterima dengan mudah. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak mudah dilakukan. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam kelas berpusat pada peserta didik dan disajikan secara individual kepada masing-masing peserta didik dan berprogres dengan kemampuan masing-masing. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengulang, berlatih, dan juga bergerak sesuai minat dan kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang dimaksud adalah pengambilan keputusan memilih informasi yang tepat, mengumpulkan serta menganalisis informasi tersebut. Pada pelaksanaan evaluasi yang ada dilakukan oleh guru dan juga kepala sekolah. Pelaksanaan evaluasi dilakukan mencakup beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh sekolah pada umumnya. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami alihkan ke sesi tanya jawab. Kami maksimalkan 2 pertanyaan.
kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja pertanyaan saya, bagaimana peran guru dalam pendekatan Montessori untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar mandiri? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Tadi telah dijelaskan bahwa anak menggunakan lingkungannya untuk menyempurnakan dirinya, sementara orang dewasa memanfaatkan dirinya untuk menyempurnakan lingkungannya. Yang menjadi pertanyaan saya, coba kelompok 1 berikan contoh nyata yang dapat mendukung pernyataan ini. Apakah benar-benar bahwa anak hanya berperan pasif dalam menyempurnakan dirinya, sedangkan orang dewasa selalu aktif menyempurnakan lingkungannya? Baik, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan dari Asariani akan dijawab oleh Ainun Anusa. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Ada pertanyaannya, itu bagaimana peran guru dalam pendekatan Montessori untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar mandiri? Peran guru dalam pendekatan Montessori untuk meningkatkan belajar mandiri yang pertama, sebagai observator atau pengamat aktif. Guru dapat memahami kesiapan siswa dan memberi kesempatan belajar sesuai fase perkembangan, serta membantu guru mengetahui kapan harus memberi bantuan dan kapan membiarkan anak mengeksplorasi sendiri. Kedua, menyiapkan lingkungan belajar dan kaya stimulus. Guru menciptakan prepare learning format, alat dan bahan tersedia mudah dijangkau dan disusun dari yang sederhana ke kompleks. Kedua, ada belajar bebas diajar siswa. Selanjutnya, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Guru memberi kebebasan memilih aktivitas namun tetap dalam batas aturan kelas. Selanjutnya, membimbing tanpa mengintervensi berlebihan. Guru hanya memberi instruksi awal, kemudian membiarkan anak melakukan aktivitas secara mandiri. Baik, yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Jawaban dari Saudari Nurul Ainun Anissa, bagaimana dengan saudara-saudaranya, apakah jawaban sudah dipahami atau ada tanggapan? Atas jawaban yang telah diberikan oleh moderator, jawaban saya cukup pahami dan saya kembalikan. Pertanyaan kedua dari pertanyaan Saudari Fajriani akan dijawab oleh Putri Nandariska. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana tadi pertanyaan dari Saudari Nurul Fajriani, yaitu apa contoh nyata yang mendukung pernyataan ini bahwa apakah benar anak hanya berperan pasif dalam menyempurnakan diri, sedangkan orang dewasa selalu aktif menyempurnakan lingkungannya. Baik, contoh nyata yang mendukung pernyataan bahwa anak berperan pasif dalam menyempurnakan dirinya, sementara orang dewasa aktif menyempurnakan lingkungannya terlihat dalam beberapa aspek. Di sekolah, anak-anak biasanya menerima pengetahuan dari guru dan tidak terlibat aktif dalam pembuatan kurikulum, menunjukkan sifat pasif dalam proses belajar. Dalam pengembangan karakter, anak-anak sering meniru perilaku yang dewasa di sekitarnya, seperti orang tua atau guru, dan bukan mengembangkan nilai mereka sendiri secara mandiri. Selain itu, orang dewasa biasanya mengambil inisiatif dalam kegiatan sosial dan lingkungan, sementara anak-anak berperan sebagai peserta. Orang dewasa juga sering berperan dalam memperbaiki lingkungannya, baik melalui kebijakan publik maupun kegiatan komunitas, di mana anak-anak tidak berposisi untuk mengambil keputusan tersebut. Akhirnya, ketika anak menghadapi kesulitan, seringkali orang dewasa yang memberikan dukungan dan solusi, menunjukkan ketergantungan mereka pada kebutuhan untuk menyempurnakan diri mereka. Meski anak-anak tampak pasif, mereka tetap beradaptasi dan belajar dari lingkungan mereka. Baik, itu jawaban yang sempat saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari